Masjid tapi nggak jelas ya. Masjid Ar-Rayyan. Masjid Ar-Rayyan bukan musola ya, kecil tapi masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qala ya Adam qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fazallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita hanya panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam maghfirah, senantiasa ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pagi ini alhamdulillah kita adalah orang-orang pilihan, ya. Kita adalah orang-orang yang Allah pilih dan tidak semua mampu untuk hadir di masjid. Karena yang hadir di masjid terutama di sholat subuh itu adalah pilihan, ya. Pilihan dari pilihan-pilihan di antara umat Islam. Mungkin tidak terlalu banyak yang mampu hadir sholat subuh, gitu ya. Apalagi sholat subuh dilanjutkan dengan mengikuti kajian, nah itu lebih berat lagi, ya.
Jadi hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang betul-betul dikasih petunjuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu. Jadi kita ini adalah tanda, insya Allah adalah tanda kebaikan, karena di antara tanda kebaikan itu adalah hadir di dalam sholat subuh berjamaah. Dan di antara ibadah-ibadah dalam Islam itu memang sholat di antara ibadah yang cukup lemah ya, dibanding dengan rukun Islam yang lain. Sholat termasuk lemah, yang paling tinggi itu justru puasa. Menurut penelitian katanya umat Islam itu 90% berpuasa Ramadan. Sholat ini termasuk sedikit, apalagi subuh. Misalnya di satu kampung ada 100 orang yang sholat subuh, belum tentu 10% yang di masjid ya. Yang di rumah mungkin ada, tapi artinya sedikit. Itu yang paling sedikit. Yang lebih sedikit lagi memang zakat ya. Paling sedikit lagi zakat. Zakat itu menurut penelitian baru 5% ya. Umat Islam terutama zakat malnya itu baru 5%. Karena tahun lalu menurut potensinya zakat Indonesia itu 327 triliun. Itu 2 kali lipat anggaran kementerian terbesar ya, 327 triliun. Tetapi yang terkumpul se-Indonesia. Se-Indonesia itu maksudnya adalah lembaga-lembaga zakat seluruh Indonesia, baik yang di bawah naungan Basnas ataupun LAS, baru terkumpul sekitar 17 triliun. Artinya baru sekitar 5%. Selain itu, yang lemah lagi, yang cukup bagus sebetulnya adalah ibadah haji. Nah, ibadah haji termasuk tinggi ya. Termasuk tinggi dalam hal ininya, peminatnya. Di Indonesia itu antriannya sekitar 5 juta jamaah, gitu ya. Artinya ini tinggi, gitu ya. Jadi, yang kita harus perkuat sebetulnya adalah apa yang lemah-lemah itu ya. Pada pagi hari ini kita akan mencoba mengambil hikmah sesuai dengan yang disampaikan oleh DKM dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Apa itu hikmah ya? Hikmah adalah sifatun yatimu min khilaliha at-tamyiz ma bainal maqbul wa ghairul maqbul. Hikmah itu adalah apa yang membedakan antara diterima atau tidak diterima gitu ya. Hikmah itu artinya bisa mengambil pelajaran, ada nilainya atau tidak, itu hikmah. Kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Dan kebetulan ini tanggal berapa Ustaz? Agak lupa. Kalau Julinya ingat ya? 5. Nah, ngitung dulu kita. Tapi alhamdulillah masih ingat ya. Sebetulnya umat Islam itu harusnya lebih mengenal Hijriah. Itu ya. Walaupun bulan Masehi itu juga penting, sama penting ya. Kalau berkaitan dengan gajian, bulan apa? Masehi. Ya, artinya ini gajiannya masih sedikit lagi ya kan. Jangan hanya ini kok udah awal bulan kok belum gajian ya kan, Hijriah, jadi nggak ada hubungan. Kalau ulang tahun harusnya Hijriah. Kalau Pak Ustadz gimana? Suka ulang tahun nggak? Banyak Ustadz ulang tahunnya Masehi, aneh juga kata saya gitu. Lupa apa karena kebawa istrinya gitu ya. Kadang-kadang yang bawa ngajakin ulang tahun istri kan, ayo makan-makan ulang tahun gitu ya. Jadi kalau ulang tahun bagusnya memang Hijriah. Kenapa? Karena para ulama mendefinisikan dan mengukur berkaitan dengan usia itu Hijriah. Misalnya usia Nabi berapa? 63. Itu Hijriah. Jangan salah ngitung. Kalau di Masehi kan 61. Itu bahkan bisa kurang ya.
Coba aja dicek tahun berapa lahirnya secara Masehi, tahun berapa wafatnya, itu bisa jadi nggak nyampe 61. Kenapa? Karena setiap 33 tahun itu beda setahun. Makanya kalau kemarin Lebaran Idul Adha tanggal berapa? 29 Juli atau Juni? Juni. Tahun depan itu tinggal dikurangi 11, kira-kira begitu. Kurang lebih ya, 10, 11, 12 lah antara itu. Ya sekitar 20 berarti berapa? 18. Jadi siap-siap 18 Juni itu Lebaran Idul Adha. Jadi berkurang. Artinya lebih sedikit dibanding dengan Masehi. Nah ini yang kita kadang-kadang yang mana harus dipakai? Yang Masehi ketika apa? Yang Hijriah ketika apa? Kalau umur ya Hijriah. Itu balik, anak balik. Ulama-ulama fikih pakainya Hijriah. Anak saya udah balik nih 15 tahun. Masehi apa Hijriah? Gitu kan. Kalau Hijriah, kalau Masehinya 15, Hijriahnya 16. Anak saya sweet Spentin ya, sweet Spentin, 17 apa sih penting? 17. Nah, itu Masehi kan? Nah, secara Hijriah itu bisa lebih tinggi, bisa beda setengah tahun ya. Apakah Masehi berhubungan dengan Islam? Ya berhubungan juga. Misalnya apa? Sholat. Nah, nanti cek saja. Mungkin ini ada yang perlu dengar. Hari ini tanggal berapa? 23 Juli. 23 Juli subuhnya jam 4.44. Cek 23 Juli tahun depan. Cek 23 Juli tahun lalu. Nah, insya Allah sama. Mudah-mudahan tidak salah ya. Insya Allah sama. Kenapa sama? Karena itu berkaitan dengan matahari. Gitu ya. Nah, jadi ada kaitannya juga. Jadi masa itu ada kaitannya dengan ibadah juga. Kalau Komariah ada kaitan dengan khususnya ibadah Idul Adha, ibadah apa itu? Ramadan, ibadah Syawal, gitu ya. Itu kaitannya di situ. Jadi kedua tanggal ini, kedua kalender ini memang berkaitan. Nah, dulu di zaman Rasulullah SAW belum ada namanya kalender Islam. Jadi kalender Hijrah ini tidak dibuat di zaman Rasul, tapi dibuat di zaman siapa? Umar bin Khattab. Nanti cek lagi ya. Itu dibuat di zaman Umar bin Khattab yang mengusulkan bahwa tahun baru Islam itu diawali di bulan Hijriah, di bulan Muharram itu adalah Mang Utsman, Pak Utsman, sahabat Utsman, gitu ya. Kalau di kita Pak Utsman, ya. Sayyidina Utsman, gitu ya. Itu yang mengusulkan. Kenapa dimulai sejak zaman Umar? Karena ada timbul masalah. Masalahnya apa? Sebelum ditentukan tahun Hijriah, umat Islam itu mengecek apa istilahnya kalau administrasi. Ini ada surat dari Raja Anu tanggal sekian tahun gajah, tanggal sekian tahun, namanya beda-beda. Jadi ini bingung, ini tahun kapan nih gitu ya. Tahun akhirnya Umar bin Khattab bermusyawarah gitu ya. Lalu ditanyalah para sahabat yang lainnya, gimana nih, ada usulan kita harus menentukan ini tahun berapa. Jangan setiap tahun beda-beda, tahun gajah, nanti tahun kuda, tahun apa lagi? Ada tahun Amul Huzni, tahun sedih. Ada tahun, pokoknya tahunnya beda-beda. Nah, ini kita bingung nih. Nah, terus para sahabat setuju. Ya, kita harus punya tahun tersendiri. Kita harus punya pertanggalan, kalender tersendiri. Nah, kapan nih kita mulai? Ya, sejak kapan? Apa sejak Nabi lahir? Apa sejak Nabi diangkat menjadi Rasul?
Sejak Nabi menikah, sejak Nabi wafat. Kalau wafat namanya haul kalau di kita ya. Wah, itu berdebat. Ternyata pendapat yang paling dikuatkan ketika itu adalah pendapat Utsman bin Affan, yaitu sebaiknya dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kenapa sejak hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah? Jawabannya adalah dalilnya kuat. Karena Islam mulai berkembang dengan cepat itu ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sekarang umat Islam di dunia ini ada 2 miliar. Padahal Nabi itu berarti di Madinah sekitar 10 tahun ya, mampu membuat umat Islam 2 miliar. Termasuk kita nih. Nah, ini kebagian berkahnya dakwah Rasulullah setelah hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Ada timbul lagi pertanyaan, kenapa awal bulannya itu bulan Muharram? Nah, itu pertanyaan lagi tuh. Padahal hijrahnya Nabi itu bulan Safar. Nabi berangkat hijrah itu bulan Safar, sampai Madinah bulan Maulid, bulan Mulud, yang kita muludan tuh. Kenapa? Nah, ternyata ditelusuri, alasannya adalah karena rencana hijrahnya itu ada di bulan Muharram. Satu itu alasannya. Yang kedua, bulan Muharram adalah salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram yang ada. Maka komplitlah bulan Muharram menjadi awal tahun umat Islam, awal tahun Hijriah. Jadi kalau ada yang nanya, awal tahun Hijriah itu ditentukan bukan di zaman Rasul, betul. Itu di zaman Umar bin Khattab. Di samping memang di bulan Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat terjadi di bulan Muharram. Itu jadi sejarahnya begitu. Nah, sekarang ada lagi usulan ke depan, mudah-mudahan katanya umat Islam punya kalender internasional. Gitu. Semoga ya. Nah, jadi nanti lebarannya bareng terus tuh. Nah, kalau udah bareng-bareng gitu ya. Kalau sekarang kan sebetulnya ada ketahuan akan beda tahun kapan akan beda, tahun kapan akan bersama. Gitu. Kayak kemarin 2 hari beda, Lebaran beda, Lebaran Idul Adha beda. Itu udah bisa diprediksi dari jauh-jauh hari. Gitu. Jadi ilmunya sebetulnya udah sama, gitu ya. Cuma ini perbedaan pandangan aja. Yang satu pengen ru'yatul hilal, imkanul ru'yah, yang kedua wujudul hilal. Wujudul hilal itu wujud hilalnya udah wujud, tapi belum imkan gitu, belum bisa dilihat gitu. Belum mungkin dilihat gitu. Nah, itu teori itu. Ya, ke depan mudah-mudahan ada kesepakatan gitu. Walaupun yang nggak tahu kapan. Kesepakatannya kan kapan nggak tahu, mungkin nanti anak kita gitu kan. Udah semakin canggih ya, mungkin penelitiannya udah semakin modern lagi ya, bisa jadi kan gitu. Para hadirin jamaah yang berbahagia, apa peristiwa-peristiwa besar itu? Banyak sekali ya, dalam berbagai sumber peristiwa besarnya itu sangat banyak. Ada yang menyebutkan 15 itu dari mulai Nabi Adam diciptakan. Maaf itu layarnya ditutup. Layar? Oh enggak munculnya. Putihnya. Oh iya, masya Allah. Alhamdulillah diingatkan. Di mirror ya. Sudah ya. Alhamdulillah. Kenapa enggak dari tadi? Alhamdulillah, hatur nuhun. Pak Haji hatur nuhun ini. Enggak sadar ini di sana berubah begitu ya. Jadi ada yang bilang 15 peristiwa, ada yang 8 ya. Jadi tergantung. Dari mulai yang paling besar adalah peristiwa di mana Nabi Adam diciptakan gitu ya. Nabi Adam dan
Nabi Adam diciptakan. Kemudian setelah Nabi Adam itu Hawa. Sebagaimana dalam ayat tadi dibacakan ya. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika menciptakan Adam, malaikat protes. Ya kan? Waduh, ini ngapain nyiptain Adam? Ini pasti akan ngerusak doang katanya begitu ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, itu tahu apa gitu. Sampai tahu apa kata Allah begitu. Kemudian wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sebelumnya ayat itu ya. Jadi ketika Nabi Adam disuruh menyebutkan nama-nama, Nabi Adam bisa, sementara malaikat enggak. Maka kata Allah, tuh kan, nah gitu ya, tuh kan. Nah, gitu. Jadi kalau kita ini sering-seringlah baca Quran ya, indah sekali kan Quran itu. Itu qala rabbuka, wa itu maknanya beda kan? Ada wa, ada enggak kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa huwa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa lah gitu. Wa 'allama Adama al-asma'. Coba kalau enggak ada wa-nya, enggak enak. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'ihim kuntum shadiqin. Qalu, enggak wa. Indah sekali kan? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala lagi enggak pakai wa. Nah, itu indah sekali. Makanya kalau orang ya, sastrawan ya, dia menggali kalimat-kalimat, yang paling enak Quran. Nggak bisa, nggak ada yang mengalahkan selain daripada Al-Quran. Kemudian Nabi Adam diampuni. Nabi Adam kemudian nanti digoda oleh setan. Nabi Adam tidak boleh makan buah huldi, dan kemudian Nabi Adam nanti diampuni. Diampuninya di bulan Muharram lagi. Gitu. Diampuninya di bulan Muharram. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu di bulan Muharram lagi. Bulan Muharram semua ternyata. Adam diciptakan bulan Muharram. Adam diampuni setelah keluar dari surga. Ada juga yang bertanya, itu surganya surga mana? Bukannya surga belum ada. Nah, ini ada yang mengatakan ulama itu surga dunia. Itulah surga dunia. Di antara surga dunia itu surga ketika dulu ada. Al-Jannah itu artinya ada taman. Makanya perumahan-perumahan bagus itu niru-niru surga. Betul enggak? Ya kan ada tamannya ya kan. Nah, ini perumahan bapak-bapak di sini kan begitu. Nah, itu sebetulnya nyontek surga semua. Semuanya sebetulnya nyontek semua. Adanya pesawat tuh nyontek, ya, nyontek capung. Nah, ya. Cuma belum ada yang bisa nyiptain capung. Ya. Kalau pesawat ada. Ya. Jadi manusia itu masih bodoh sekali. Jadi ilmu manusia itu ternyata memang sangat sedikit. Ya. Ilmu kita sangat sedikit. Satu waktu ada itu Sekjen MUI. Kalau namanya orang besar ya, kalau mau berobat di mana aja kan gratis. Sakit tertentu berobat kemana-mana nggak sembuh. Nah, lalu dokternya bilang, cobalah ke alternatif. Loh, malah nunjukin ke alternatif katanya.
Iya, karena ilmu kedokteran itu baru sedikit, gitu katanya ya. Baru sedikit. Jadi ilmu kita itu sangat sedikit sekali. Jadi kisahnya Nabi Adam alaihi salam ya, diciptakan, kemudian diampuni taubatnya karena melakukan kesalahan, itu terjadi di bulan Muharram gitu ya. Yang kedua, yang penting yang kedua ya, setelah taubatnya Adam adalah selamatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menantang siapa? Raja siapa? Raja Namrud. Nabi Ibrahim menantang Raja Namrud setelah awalnya menantang bapaknya sendiri. Ada yang bilang bukan bapaknya, tapi pamannya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Tadi menantang bapaknya, kemudian Nabi Ibrahim menantang Namrud, raja. Kalau nantang bapak dimaafkan. Misalnya ada anak kita nakal, kita maafkan nggak? Oh, maafkan, aman. Namanya anak gitu kan. Nah, ini raja. Ustaz, maaf Ustaz, itu tampilannya memang begitu Ustaz. Betul. Nggak bisa dibaca. Oh nggak bisa. Ini yang atasnya apa ini? Semua. Salamatu Ibrahim dal jahim. Satu aja. Yang itu link-linknya semua. Link-link aja. Tapi ini saya agak aneh, saya ngirim link tapi nggak bisa diklik gitu. Tapi ada di sini Pak. Ini kisahnya yang di sini. Ya. Kebaca nggak kali ini? Kelihatan tapi ya. Ini. Link-linknya kelihatan. Kok hilang lagi? Allah. Nah, saya tutup dulu ya. Alhamdulillah diingetin jadi. Kelihatan? Enggak juga, masya Allah. Apa ya? Coba diulang lagi. Hah? Hilang Pak. Sering begini kalau ini ya. Kalau Facebook sering begini. Kelemahan Facebook. Nah, kita coba lihat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Gak mau dia. Nah ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah harusnya. Udah. Kelihatan? Alhamdulillah. Berkah ini kelihatan. Kemudian ini ada ayatnya surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Qala harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul ahsan. Nah, ini Nabi Ibrahim diselamatkan ketika dibakar oleh Raja Namrud dan bala tentaranya. Ini dia. Di dalam ayat lain surat kalau nggak salah As-Saffat ya, itu dikatakan apa itu? Qalu ibnu bunyanan lahu fa'alquhu fil jabin fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Kalau di sini faja'alnahumul akhsarin. Di ayat lain faja'alnahumul asfalin. Itu di bulan Muharram. Jadi api yang harusnya panas menjadi dingin gitu ya. Dan kisahnya itu panjang ya.
Jadi itu kisah yang kedua, kejadian yang kedua atau peristiwa yang kedua, mungkin ketiga ya, karena tadi Adam itu ada dua, penciptaan dan Adam diampuni dari taubatnya. Yang ketiga, kisah yang lebih besar lagi, mudah-mudahan kelihatan, adalah kisahnya hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Kelihatan gak ini? Ya. Alhamdulillah kelihatan. Nah, ini dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang menarik adalah bahwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah ini berhasil sungguh luar biasa. Dan ternyata keberhasilannya itu memang dengan perencanaan yang matang. Nah, yang matang. Misalnya ini salah satunya ya. Ini kan at-tariq alladzi salakahu Rasul, ini yang hijau. Kelihatan? Jalan yang dilalui oleh Rasul itu yang hijau. Sementara yang kuning apa ungu ya? Itu adalah jalan yang biasa. Tuh. Jadi hebat, Rasul itu canggih kan? Jalan yang dilalui itu hijrah Rasul dari kota Makkah ke kota Madinah bukan jalan biasa. Dan Nabi itu menyewa orang musyrik, bayangkan. Penunjuk jalan dari kota Makkah ke kota Madinah itu bukan orang Islam, orang musyrik. Kenapa orang musyrik Quraisy yang diminta jadi penunjuk jalan dan dibayar? Karena dia ahli, gitu. Wah, ini canggih sekali Rasul. Karena dia ahli, tahu nih medan-medan mana itu kan, lembah-lembah mana yang harus dilalui. Ya bukan kayak sekarang kalau ke Mekah kan jalannya lurus, jalan tol gratis ya kalau nggak salah, tidak bayar ya. Sekarang aja cepet, paling berapa jam sudah sampai. Gitu. Kalau dulu berhari-hari lama ya. Yang kedua yang unik lagi, ternyata sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke kota Madinah, Nabi udah ngirim duluan surveyor. Canggih sekali Nabi ya, sudah ngirim survei. Dan yang ketiga, ketika Nabi berangkat, Nabi mampir dulu di Gua Sur. Dan Gua Sur itu berlawanan arah dengan Madinah. Jadi ibaratnya mau ke Jakarta, ke sana dulu, ke barat dulu. Mau ke mana itu? Serpong, ke sana dulu lewatnya. Minat 3 hari di Gua Sur. Kenapa? Karena kalau enggak ya habis lah. Gitu. Secara teorinya begitu habis ya. Jadi Nabi juga manusia biasa. Jadi ketika musuh mungkin lari ke sana, dia nginep dulu 3 hari di Gua Sur. Yang lebih menarik lagi, kenapa sukses hijrahnya Rasul? Ketika datang ke kota Madinah, Rasulullah membuat namanya Piagam Madinah. Nah, ini Piagam Madinah itu dianggap sebagai konstitusi pertama yang modern. Waktu itu saya ngisi di Universitas Pancasila, para bapak jamaah yang berbahagia. Ternyata di sana ada profesor satu-satunya di dunia, profesor bidang konstitusi. Aslinya Cilacap. Saya lupa namanya banyak profesornya. Cuma kata beliau bilang bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi pertama yang tidak tertulis. Apa istilahnya dia itu ya? Walaupun ada tulisannya disebutnya tidak tertulis apa? Ya tidak tertulis sebutnya. Istilahnya begitu. Jadi itu modern sekali. Di 1400 tahun lebih yang lalu, Rasulullah SAW sudah membuat sesuatu yang sangat modern. Kenapa disebut modern? Karena luar biasa. Karena di perjanjian itu mengadopsi dan mengayomi seluruh agama, seluruh suku. Dan siapapun yang melanggar konstitusi itu diperangi bersama-sama. Diperangi bersama-sama. Maka sering kita lihat debat di TV ya. Oh, katanya perang-perang zaman Nabi itu bukan perang agama, itu katanya gitu. Tapi itu justru adalah perang melawan konstitusi.
perang karena ada yang melawan piagam Madinah. Makanya yang berperang itu bukan hanya Muslim, gitu ya. Ada Yahudi, ada Nasrani ikut berperang. Kenapa? Karena membela konstitusi. Jadi siapapun yang melawan konstitusi, yang Muslim pun ya tetap, berarti namanya Muslim apa itu? Munafik, ya kan? Nah yang Islam munafik. Dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal berbicara orang beriman 6 ayat, berbicara orang kafir 2 ayat, bicara orang munafik 13 ayat. Ini dilawan tuh, konstitusi canggih sekali. Jadi siapapun yang melawan konstitusi dilawan bersama. Canggih. Itulah cikal bakal dari keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa hijrah itu bukan kebetulan tanpa rencana, itu penuh dengan perencanaan. Dari 3 peristiwa ini, lalu kira-kira apa hikmah ya yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil apa? Yang pertama dari kisah Nabi Adam, yang kedua dari kisah tadi siapa? Nabi Ibrahim, yang ketiga kisah hijrahnya Rasulullah SAW. Kira-kira yang perlu dipetik apa? Ya, yang pertama, kalau menurut saya itu yang pertama adalah bahwa kita itu harus menjadi pribadi yang militan. Kenapa militan? Karena Nabi Adam ya, termasuk malaikat ya, itu bagaimana militannya kepada Allah, kepada Islam gitu ya. Hijrah juga sama. Hijrah itu banyak yang menolak juga ya. Hijrah itu yang menolak. Maka ada ayatnya kan, kalau antum berhijrah maka akan luas rezekinya. Kalau antum di perjalanan wafat, Allah ampuni. Jadi gitu. Yang pertama kita hikmahnya adalah kita harus menjadi pribadi yang mukhbitin. Kalau dalam Al-Quran ada wabasyiril mukhbitin, menjadi muslim yang militan. Nabi Ibrahim militan sekali. Siapapun yang menghadang, siapapun yang menghalangi ketauhidannya, Nabi Ibrahim betul-betul militan. Jadi bukan Islam KTP atau Islam KW. Itu Islamnya betul-betul Islam ya, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, dan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah yang lain. Nabi Adam juga begitu, cuma tergoda aja tuh. Sehingga karena tergoda sedikit, akhirnya Nabi Adam bertaubat. Nah itu diantaranya taubat, itu ciri muslim yang militan. Hijrah pun begitu. Wah, banyak yang meninggalkan harta benda di kota Mekah demi hijrahnya bersama Rasulullah SAW. Kalau kita baca lagi dalam Al-Quran, ciri-ciri muslim militan itu apa? Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Nabi Adam tunduk kepada Allah. Kata Allah, kamu berbuat salah nih. Kamu ikut terpedaya oleh setan, padahal sudah dilarang. Tunduk, bertaubat. Nah, itu. Bergetar ketika disebut nama Allah. Nabi Ibrahim, pokoknya kalau Nabi Ibrahim itu adalah bapak tauhid. Kalau menurut penelitiannya, Nabi Ibrahim adalah bapak tauhid. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh wa ma kana minal musyrikin. Idza dzukirallahu wajilat. Yang ikut hijrah pun sama. Para sahabat itu adalah sahabat-sahabat yang betul-betul sangat ketika disebut nama Allah itu bergetar. Menurut para ulama, bergetar itu artinya takut kepada Allah. Yang kedua, was-sabirin, orang yang senantiasa sabar. Jadi muslim militan itu sabar. Nabi Adam
sabar, dikeluarkan dari surga sekian lama, bahkan sampai telanjang dalam kisahnya kan. Ketika bertemu siapa itu, Siti Hawa lagi, bertemu lagi dengan Siti Hawa dalam keadaan telanjang. Hari kedua bajunya terpakai sedikit, hari ketiga baru lengkap. Makanya disebut Ayyamul Bid, yang kita puasa tanggal berapa itu? 13 Muharram. Nah, itu adalah mengenang pertemuannya Nabi Adam dan Hawa ketika masih tidak berpakaian. Itu karena sebagai hukuman dari Allah. Dia sabar menerima hukum karena sabar. Nabi Adam sabar, mau dibakar, mau dimarahi, mau dicuek, sabar. Para sahabat Nabi, apalagi Ali, wah itu rela mati itu. Yang menempati tempat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Jadi orang Muslim yang kita itu senantiasa mendirikan sholat, ya. Sholatnya tidak pernah lupa, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun, adalah orang yang senantiasa menafkahkan sebahagian rezeki. Sebagian kecil aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Kalau Nabi itu yang dinafkahkan berapa persen? 60%. Nabi kan hartanya 1217 kg emas. Kemudian infaknya 1251 kg emas. Kilogram ya, bukan gram. Kilogram emas. Emasnya bukan emas kita, bukan emas Jawa. Kalau emas Jawa kan emasnya emas murni ya. Emas murni berarti 1 jutaan ya. Jadi harta Rasul itu 1 triliunan lebih. Tapi infaknya itu 60%. Kalau umatnya ya 2,5. Enak banget ya umatnya ya, 2,5 aja. Ahli ekonomi aja bilang 10%. Ahli ekonomi bilang kalau mau dalam kondisi hidup bahagia 10% sosial, ya kan? Kalau dalam Islam zakat 2,5%, sisanya infak, kondangan segala macam, gitu ya. Kondangan, ngasih mungkin parkir segala macam, mampir. Beda-beda Ustaz. Enggak rata 2,5%-nya. Ya, ada yang 2,5. 10 pertanian 10. Pertanian 10 ya, atau 5%. Ya, iya. Itu 10 atau 5%. Tapi yang paling banyak 2,5%. Kesimpulan ini Ustaz, mungkin salah ting. Ya. Bulan Muharram 31 lagi belum. Bulan Rajab satu lagi ya. Nah, iya. Betul Pak Haji, terima kasih. Bulan Rajab. Karena semalam dikabarinya malam-malam. Oke. Penciptaan Adam, taubatnya Nabi Adam, selamatnya Nabi Ibrahim, dan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Spirit hijrah itu menciptakan peradaban, sehingga setelah itu Islam itu menjadi menjadi penguasa dunia ya waktu itu, di zaman, terutama zaman Khalifah Abbasiyah. Wah, luar biasa di zaman itu. Sampai-sampai waktu itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz bingung ngabisin zakat. Tanda kemakmuran itu kan dana zakatnya banyak. Kalau di kita kan bingung nyari kurang gitu. Gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan ke depan semakin bagus lah. Ciri-ciri Lagi akhir zaman nanti kan gitu Ustaz. mudah-mudahan ya. Susah dengan bayar zakat, nggak ada yang mau terima. Nggak ada yang mau nerima. Nah, gitu. Jadi di zaman Umar itu begitu. Jadi bukan apakah karena orang kaya semua waktu itu, ya bisa jadi enggak lah, kan hukum alam ada yang miskin, tapi memang mentalnya ya. Makanya petugas zakat itu, LAS, UPZ itu kan sebetulnya bukan hanya narikin zakat, tapi menyadarkan tentang zakat itu, gitu ya, memberi pendidikan.
hijrah itu penuh perhitungan, ada survei, ada jalan yang berbeda yang dia pilih, nanti ada menyewa, bahkan non muslim nggak ada masalah. Kalau profesional ya, jangan yang pengkhianat, yang profesional. Terus yang membuat piagam Madinah, lalu kemudian membangun masjid, nah itu bagian dari keluar biasaan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hijrah menjadi kalender Islam, dan mudah-mudahan ke depan bisa menjadi kalender regional bahkan internasional. Saat ini hijrah itu tentu bukan hanya hijrah secara fisik, tapi kita itu harusnya hijrah juga dalam bidang ekonomi. Ini problem umat Islam diantaranya kan ekonomi. Kemudian kedua, kebodohan. Nah, umat Islam ini memang dibanding yang lain masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, persatuan. Umat Islam itu gampang sekali disudut dikit, apa istilahnya, sumbu pendek ya, sudut dikit meledak gitu ya. Ini harus kita pelajari ya. Tauhid, tauhid Islam itu bukan hanya mentauhidkan Allah, tetapi mentauhidkan umat Islam itu sendiri, menyatukan umat Islam itu sendiri. Seperti tadi misalnya penanggalan aja masih ada beda dikit masih, ya itu masih. Saya kira kalau Islamnya sudah dewasa kayak di kita aman-aman saja, ada beda aman-aman saja ya, nggak ada masalah. Hijrah menjadi tahun Islam menuju sama ya. Oke. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran. Di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa besar dan kita semakin menjadi muslim yang kita. Barangkali ada yang bisa ditanyakan atau di-sharekan, dipersilahkan dari para jamaah Bapak-bapak sekalian. Ini Ustaz, Enggak ngapain? tadi hijrah itu, tanggal hijrah itu ditentukan oleh Umar. Kalau bulan-bulan hijrah itu siapa yang menentukan? Itu aja Pak Ji? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau bulan-bulan itu sudah ada sebelum Islam datang. Nah itu kakek Nabi itu yang bikin tuh, yang bikin nama Muharram. Terus apa lagi? Safar, Ramadan, terus apa lagi? Rajab. Itu kakek Nabi, kalau nggak salah Janggawarengnya ya, kakek Uyut Bao, apa kalau nggak salah Janggawareng. Kakek Nabi, kenapa Nabi Ibrahim kok tahu di bulan Muharram dibakar, waktu dibakar? Iya, itu dari ayat-ayat atau sejarah, itu sejarah. Dari penelitian-penelitian itu bahwa itu terjadi di bulan Muharram. Para ahli sejarah. Jadi bulan Muharram, bukan maksudnya gini Pak Haji. Kakek Nabi itu yang membuat nama-nama menjadi Rajab, Ramadan, Syawal, itu kakek Nabi. Sebelumnya udah ada, tapi namanya bukan itu gitu. Kalau saya baca sejarah itu, jadi namanya itu bukan misalnya Muharram apa tadi. Itu dari zamannya sebelum Masehi udah ada. Jadi penanggalan Hijriah itu udah ada dari zaman dulu. Nah, gitu. Kemudian dirubah namanya di zaman kakek. Nah, pokoknya siapa saya lupa, itu kalau nggak salah Janggawarengnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh nama Ramadan itu. Nah, dulu kan artinya Ramadan itu panas. Juga ada kan yang menyampaikan, oh panas artinya membakar dosa. Padahal Ramadan panas itu ketika dibuat nama Ramadan, musimnya panas di zaman itu, maksudnya itu. Zaman kakek Nabi membuat nama-nama bulan itu di musim panas. Nah, gitu. Makanya ada yang bilang, itu nggak ada hubungannya. Orang dibuat namanya aja di zaman kakeknya, sekitar 200 tahun sebelum Islam datang. Lama lagi. Gitu Pak Ji.
Ada lagi? Kalau nggak ada saya yang nanya. Hijrah itu luar biasa ya, masya Allah. Cuma biar kita lebih ingat tahun hijrah gimana nih Pak Ustaz? Apalagi kalau lagi pengumuman hijrah dulu gitu. Tanggal sekian hijriah. Ya di antara dakwah itu kan itu yang kecil-kecil ya, sebetulnya. Bukan kita anti Masehi, bukan, kalau penggajiannya Masehi lah. Hari ini gajian tanggal 1 bulan Juli, ya Masehi, jangan hijriah. Cuma ini yang suka lupa ini usia Rasulullah. Nah, ini seringkali memaknainya Masehi. Iya pasti coba. Wah, alhamdulillah saya dapat bonus nih 64. Bonus 1 tahun katanya gitu kan. Suka ada begitu ya. Alhamdulillah nih Nabi aja 63 saya 64. Padahal Nabi itu 61. Berarti bonusnya udah 3 tahun alhamdulillah. Ustaz cukup? Alhamdulillah. Baik, Bapak-Bapak semua, karena ibu-ibunya tidak ada. Nah, belum ada, alhamdulillah. Silaturahim ini mudah-mudahan semakin memberikan keberkahan untuk kita semua. Al-hijrah itu harkah. Harkah itu apa? Bergerak. Fil harkah barakah. Jadi kalau mau berkah memang harus hijrah. Sama dengan kita, umumnya kita hijrah ya. Umumnya dari daerah kita ya. Nah, itu janji Allah. Kalau al-harkah itu berkah. Kalau kita hijrah itu berkah. Ya saya termasuk kalau di kampung sendiri ya pemalas juga. Buru-buru ngapalin apa. Nah, makanya kalau yang tidak mau pindah keluar lambat berkembangnya. Nabi juga sama kan? Sama. Penceramah juga kan ngundang dari luar. Bukan berarti di sini tidak ada ustadz. Nah itu namanya hijrah. Pentingnya hijrah, silaturahim, hijrah. Itu. Di sini ustadz-ustadznya Pak Haji, wah keren-keren semua. Cuma kan harus tukeran gitu ya. Tukeran. Baik, diakhiri dengan doa atau cukup saja? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah suruh ya? Pas aja. Nah, bisa duha.